Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Novita Parawansa, NIM T 2018-5023. Di sini saya sebagai presentator pertama dari kelompok 5 dengan judul makalah Karakteristik anak berkesulitan belajar menghitung. Baik, langsung saja. Poin A, yakni pengaruh permainan matematika terhadap perkembangan anak. Yang pertama, pengertian matematika. Matematika merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang cara berhitung atau mengukur suatu dengan angka, simbol, atau jumlah. Pokok kajiannya melalui aljabar, statistika, logika, geometri, pengukuran, dan lain-lain. Matematika tak lepas dari kehidupan sehari-hari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peranannya sangat dibutuhkan karena matematika itu sendiri sering disebut Mother of Science atau induk dari pengetahuan, yang artinya setiap cabang ilmu pengetahuan banyak yang berkaitan dengan matematika demi memudahkan dalam mempelajari ilmu tersebut. Yang kedua, pengertian bermain. Secara bahasa, bermain diartikan sebagai suatu aktivitas yang langsung atau spontan, yaitu seorang anak berinteraksi dengan orang lain, benda-benda di sekitarnya, dilakukan dengan senang, gembira, atau inisiatif sendiri. Bermain menurut Santoso ialah suatu kegiatan atau tingkah laku yang dilakukan anak secara sendiri atau berkelompok dengan menggunakan alat atau tidak untuk mencapai tujuan tertentu. Bagi seorang anak, bermain adalah kegiatan yang mereka lakukan sepanjang hari, karena bermain adalah hidup dan hidup adalah permainan. Melalui kegiatan bermain, anak dapat dimanfaatkan untuk membantu mengembangkan sebagai aspek perkembangan anak tersebut. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk poin pengertian permainan matematika dan contoh permainan matematika akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Alivia akan melanjutkan presentasi dari presentator yang pertama, yaitu mengenai pengertian permainan matematika. Permainan matematika juga salah satu untuk bermain yang melibatkan aktivitas kognitif dari tingkat sederhana ke tingkat yang lebih kompleks, seperti menyebutkan angka, mencocokkan angka dengan jumlah benda yang sesuai dengan angka yang dimaksud. Pengetahuan tentang matematika sebenarnya sudah bisa diperkenalkan pada sejak dini. Pada usia di bawah 3 tahun, konsepnya matematika sebenarnya sudah bisa diperkenalkan pada anak-anak usia di bawah 3 tahun. Konsep matematika tersebut setiap anak usia di bawah 3 tahun itu melalui pengalaman pribadinya, misalnya saat membagikan kue kepada setiap temannya, menuangkan air dari satu wadah ke wadah lain, mengumpulkan manik-manik besar ke dalam satu wadah dan manik-manik yang lebih kecil pada wadah yang lainnya, atau bertepuk tangan mengikuti pola irama. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke contoh permainan matematika. Langsung saja ke yang pertama, yaitu bola keranjang. Untuk alat dan bahannya kita cukup dengan keranjang dan bola saja. Nah, setelah itu pemanasan untuk 3 kelompok, kita bagi jadi 3 kelompok, yaitu antara merah, biru, dan hijau. Sesuai dengan keranjang untuk jumlah anak dalam kelompok, sesuai dengan jumlah bola yang ada. Masing-masing kelompok memasukkan bola keranjang sesuai dengan warna kelompok. Untuk giliran mainnya, guru yang mengatur siapa yang harus memasukkan dulu. Anak harus mengingat kelompok masing-masing dan setiap kelompok bergiliran masukkan bola.
Bisa dimulai dari arah depan atau bisa juga diarahkan ke samping. Setelah kegiatan itu selesai semua, maka tinggal menghitung bola yang berhasil dimasukkan, yaitu mana yang memasukkan bola terbanyak. Untuk cara menghitung bola, guru mengambil dan menunjukkan bola kepada anak dan mereka sendiri yang menghitung bola-bola tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridatul Laili, NIM T2018-5068. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi perkembangan matematika anak usia dini. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Ada beberapa alat evaluasi perkembangan matematika anak, yaitu 1. Pemberian tugas. Cara penilaian ini dengan memberikan tugas-tugas sesuai dengan kemampuan anak. Kegiatan yang dapat dinilai dari suatu pemberian tugas ini yaitu hasil karya anak. Di sini ada merunci, menghubungkan benda dengan angka, kemudian menebalkan angka, dan lain-lain. Kemudian hasil yang diperoleh dari mengatur sesuatu. Ada menata barang, kemudian mengurutkan benda dari yang terbesar sampai ke yang terkecil, kemudian mengelompokkan warna, benda menurut bentuk dan juga ukuran. Kemudian dengan pemberian tugas ini kita bisa mengetahui sampai mana perkembangan matematika anak. Kemudian yang kedua ada percakapan. Percakapan di sini adalah penilaian yang dilakukan melalui percakapan atau cerita anak dengan guru atau interaksi anak dengan anak. Kemudian kegiatan matematika yang menceritakan kembali cerita yang disampaikan. Misalnya menceritakan tentang hasil percobaan yang telah dilakukan anak. Kemudian yang ketiga yaitu observasi atau pengamatan, di mana alat pengumpul data penilaian yang dilakukan dengan mencatat gejala tingkah laku yang tampak. Misalnya mengamati tingkah laku saat melakukan percobaan. Yang keempat yaitu ada portofolio. Portofolio di sini yaitu pengumpulan hasil karya secara sistematik atau secara berurutan. Kemudian ada catatan anekdot. Anekdot ini yaitu pencatatan tentang semua gejala tingkah laku anak yang khusus, baik positif maupun negatif. Dengan catatan ini, semua guru bisa mengetahui apa yang terjadi pada anak dan kemudian dapat mendeteksi anak-anak yang mempunyai potensi pada matematika maupun anak-anak yang kesulitan dalam berhitung matematika. Sehingga dengan evaluasi perkembangan ini kita dapat mengetahui sejauh mana perkembangan matematika anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfianti Solehani, NIM T2018-5028 dari kelompok 5 akan menjelaskan materi dari kelompok kami yang berjudul Karakteristik Anak Berkesulitan Belajar Menghitung. Menurut Lerner, ada beberapa karakteristik anak berkesulitan belajar, yaitu yang pertama, adanya gangguan dalam hubungan keruangan. Nah, adanya kondisi intrinsik ini diduga karena disfungsi otak dan kondisi ekstrinsik lingkungan sosial yang tidak menunjang terjadinya komunikasi. Nah, ada 4 konsep yang harus dikuasai oleh anak ketika mereka mau masuk sekolah dasar. Yang pertama, konsep ruangan. Yang kedua, konsep waktu. Yang ketiga, konsep kuantitas. Dan yang keempat, konsep serbaneka atau miscellaneous. Selanjutnya, poin kedua yaitu abnormalitas persepsi visual. Anak berkesulitan dalam melihat berbagai objek dalam hubungannya dengan kelompok atau set. Nah, selain itu juga anak sering tidak mampu membedakan bentuk-bentuk seperti asosiasi visual motor. Anak yang mengalami persepsi ini yaitu anak yang hanya bisa menghafal tanpa bisa memahaminya. Yang kedua, perseverasi. Anak yang perhatiannya hanya dapat melekat pada satu objek saja dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, kesulitan mengenal memahami simbol. Nah, ini yang paling sering dialami oleh anak-anak, yaitu kesulitan dalam mengenal dan menggunakan simbol-simbol matematika seperti pertambahan, perkurangan, lebih dari atau kurang dari, dan sebagainya. Nah, kesulitan semacam ini disebabkan oleh terganggunya persepsi visual. Yang selanjutnya, gangguan penghayatan tubuh.
anak ini merasa sulit untuk memahami hubungan bagian-bagian dari tubuhnya sendiri. Nah, ketika anak diminta untuk menggambar tubuh orang, misalnya mereka akan menggambar tubuh yang tidak lengkap atau menempatkan bagian tubuh pada posisi yang salah. Contohnya, seperti tangan diletakkan di kepala. Yang ketiga adalah kesulitan dalam bahasa membaca. Nah, matematika adalah bentuk soal cerita menuntut kemampuan membaca untuk memecahkan masalahnya. Oleh karena itu, anak yang mengalami kesulitan membaca akan mengalami kesulitan juga dalam memecahkan soal matematika yang berbentuk cerita tertulis. Untuk yang poin keempat itu, skor IQ jauh lebih rendah dari VIQ. Nah, hasil tes intelligence dengan menggunakan WSC, Western Intelligence Scale for Children, menunjukkan bahwa anak berkesulitan belajar memiliki skor PIQ, Performance Intelligence Quotient, yang jauh lebih rendah daripada VIQ, Verbal Intelligence Quotient. Nah, tes intelligence ini memiliki dua subtes. Yang pertama, tes verbal dan performance. Nah, tes verbal mencakup informasi, persamaan, aritmatika, perbendaharaan kata, dan pemahaman. Untuk subtes performance mencakup melengkapi gambar, menyusun balok, menyusun objek, dan coding. Nah, rendahnya skor PIQ ini pada anak berkesulitan belajar tampaknya terkait dengan kesulitan memahami konsep keruangan, gangguan persepsi visual, dan adanya gangguan asosiasi visualisasi visual. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.